Sebut saja namanya Tante Hetty. Dia adalah seorang wanita yang telah ditinggalkan oleh suaminya sejak lama dan tidak ingin memberikan apapun kepada pria lagi. Tante Hetty berusia sekitar 34 tahun dan belum memiliki anak. Dia juga termasuk dalam golongan yang mapan, karena harta yang ditinggalkan oleh suaminya cukup banyak. Sekarang, dia lebih fokus pada karir daripada mencari pasangan. Sebab, dia ingin posisinya lebih tinggi daripada laki-laki. Tante Hetty terlihat masih muda karena dia rajin merawat diri. Dulu, dia menikah saat berusia 20 tahun, tetapi suaminya pergi saat dia berusia 29 tahun. Itu berarti dia telah hidup sendiri selama hampir 5 tahun. Tante Hetty adalah sosok yang kuat dalam menahan keinginannya, karena baginya semakin banyak harta, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai saudara atau keluarga. Hal ini memang terbukti, karena banyak yang bertanya kepadanya, apakah dia tidak ingin menikah lagi? Tante Hetty menjawab bahwa dia belum ingin menikah lagi karena seluruh hatinya telah diberikan kepada suaminya yang telah tiada. Oh ya, saya perkenalkan diri, nama saya Arul, berusia 23 tahun dan saat itu saya masih lajang. Ceritaku dimulai ketika aku melamar di perusahaan Tante Hetty. Saat itu, kebetulan Tante Hetty sedang sakit, sehingga manajernya menyuruhku untuk datang ke rumahnya. Mungkin karena Tante Hetty sangat selektif dalam memilih karyawan, maka aku diminta untuk bertemu langsung dengan dirinya. Setibanya di rumahnya, Tante Hetty langsung bertanya padaku apakah aku serius ingin bekerja. Aku menjawab dengan tegas bahwa aku siap. Karena kami belum dekat, aku memanggilnya dengan sebutan ibu, karena aku merupakan calon karyawan di perusahaannya. Tante Hetty berkata bahwa jika aku benar-benar siap, dia akan memantau kinerjaku selama sebulan untuk melihat bagaimana performaku. Setelah itu, aku dan manajer pamit untuk pulang. Singkat cerita, setelah aku bekerja hanya 3 hari di perusahaan Tante Hetty, aku terkejut karena dia meminta manajernya untuk memanggilku datang ke rumahnya. Manajer itu juga terkejut dengan perintah Tante Hetty. Setibanya di rumahnya, aku masuk dan langsung menghadap Tante Hetty. Aku bertanya apakah ada yang ingin dibicarakan. Tante Hetty menjelaskan bahwa dia telah melihat kinerjaku di kantor dan merasa cukup puas. Jadi dia memberitahuku untuk tidak perlu ke kantor selama beberapa hari ke depan. Aku pun bertanya, "Kenapa, Bu? Apakah saya dipecat?" Dia menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia menginginkan agar aku bekerja di rumahnya sementara dia sakit, karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan dan dia tidak mampu berpikir jernih. Aku merasa lega mendengar bahwa aku tidak dipecat. Dari hari itu, aku resmi bekerja di rumah Tante Hetty. Saat 1 minggu bekerja di rumahnya, mungkin karena Tante Hetty merasa terbantu dengan kinerjaku, aku tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tetapi juga melakukan berbagai hal lain yang dimintanya. Termasuk karena Tante Hetty sedang menghadapi banyak tekanan. Semuanya hanya sedang mencari seseorang yang dapat membuat hatinya terbuka seiring waktu berlalu. Aku telah sebulan bekerja di rumah Tante Hetty. Akhirnya Tante Hetty mengajukan permintaan padaku. Ya, aku mengikuti keinginannya. Sayang jika aku menolak. Siapa yang mau menolak tawaran seperti itu? Terutama karena Tante Hetty sudah hidup sendiri hampir 5 tahun dan dia pandai menjaga dirinya. Setelah aku melakukan apa yang diminta Tante Hetty, mungkin dia merasa nyaman dengan kinerjaku yang satu itu. Akhirnya dia meminta aku untuk melanjutkan perusahaannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu aku harus menikahinya secara resmi. Tante Hetty, aku merasa ragu akan tawarannya itu karena pikiran saya, menikah adalah hal suci dan sebaiknya hanya sekali dalam hidup. Aku bilang pada Tante Hetty agar memberi aku waktu untuk berpikir karena aku juga belum sepenuhnya memahami karakternya. Jika diperkenankan, aku ingin kita saling mengenal terlebih dahulu. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Jadi kita sekarang berperilaku seperti sepasang kekasih agar kita dapat memahami karakter masing-masing, kata Tante Hetty. Apa tidak ada masalah, Bu, jika orang di kantor tahu tentang ini? Aku khawatir mereka akan berpikir aku hanya ingin mencari kekayaan ibu, kataku. Hus, sudah tidak usah panggil ibu lagi, panggil saja Tante Hetty. Di kantor kita harus bisa menjaga sikap, berbeda saat kita berdua. Katanya. Sebulan pun berlalu, semuanya berjalan dengan baik dan perasaan sayang serta cintaku semakin tumbuh kepada Tante Hetty. Akhirnya,
Aku mengambil keputusan untuk menikahi Tante Hetty dengan sungguh-sungguh meskipun usia kami terpaut jauh. Kini kami bahagia dan sekarang akulah yang meneruskan perusahaan istri tercintaku. Memang, rezeki tidak kemana. Aku telah mendapatkan istri yang baik, cantik, dan memiliki perusahaan. Namun yang pasti aku sangat mencintainya bukan karena harta, tetapi karena aku merasakan ketulusan cintanya. Setelah menikah, aku memanggilnya dengan sebutan sayang, bukan tante lagi. Malam itu, di kamar yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, Mas Gilang dan Mas Rehan datang tanpa sungkan, menuntut kembali kebutuhan pribadi mereka dariku. Bahkan, pernah suatu ketika ketiganya berkumpul, mereka benar-benar membuatku kehilangan seluruh tenagaku. Aku lupa segalanya, tenggelam dalam pusaran yang tak ada hentinya dari ketiga saudara iparku. Perkenalkan, namaku Maya, dan usiaku 20 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana, anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kulitku kuning bersih dan aku cukup tinggi. Sejak kedua orang tuaku meninggal 3 tahun yang lalu, aku tinggal bersama Mbak Sita, yaitu kakak sulungku. Rumah orang tuaku di desa terpaksa dijual, dan uang hasil penjualan kami bagi bertiga, Mbak Sita, Mbak Luna, dan aku. Waktu itu, aku masih kelas 3 SMA ketika menerima uang warisan yang tak seberapa itu. Sebagian sengaja aku simpan sebagai deposito di bank, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hariku. Aku juga membeli TV karena aku ingin punya TV sendiri di kamar tidurku. Begitu lulus, aku pergi ke puncak bersama Dani, pacarku yang dulu sekelas denganku. Di tempat rekreasi itulah, di tengah riuhnya tawa, sebuah kesalahan besar terjadi. Entah bagaimana mulanya, setelah Dani menciumku dan memberikan perhatian yang melenakan, aku seperti terhipnotis dan terlena dengan segala rayuannya. Sehingga, aku pun menuruti saja ketika Dani mengajakku untuk menginap di salah satu hotel di puncak. Aku tidak bisa menolaknya. Bahkan ketika di dalam ruangan yang bersih itu, Dani mulai kembali memberikan pengaruh dan perhatian seriusnya yang benar-benar membuatku tak berdaya dan hanya diam saja. Saat Dani mulai melepas pertahananku satu demi satu, aku hanya bisa merasakan napasku yang semakin tak beraturan dan rasanya benar-benar di luar kendaliku. Saat tangan Dani semakin bergerak dengan lincah menyentuh bagian sensitif jiwaku, aku semakin terdiam dan hanya bisa menikmati keadaan yang semakin menggangguku. Sungguh luar biasa yang kurasakan hingga akhirnya imanku runtuh setelah Dani menembus batas yang selama ini kujaga. Seketika, aku menggeliat tak menentu, tapi semuanya tidak kupikirkan terlalu lama karena aku benar-benar sangat menikmati keintiman yang belum pernah kudapatkan. Setelah Dani berlama-lama dalam keterbukaan yang belum pernah ada, kemudian dia membimbingku pada pengalaman yang baru. Hal itu membuat kemurnianku hancur karena terpengaruh dengan hebatnya. Integritas yang terus kujaga hilanglah sudah. Aku terhempas tak terkendali karena hebatnya rasa yang kuperoleh saat itu. Seketika, aku kehilangan tenaga, mataku berat, dan akhirnya aku tertidur di dalam pelukan Dani, kekasihku. Bercak noda yang kulihat membuatku gemetaran. Kesucian yang seharusnya kupersembahkan untuk suamiku akhirnya kuberikan lebih awal kepada Dani, pacarku, sekaligus calon suamiku kelak. Aku ingat Dani kembali mengajakku menyelami keintiman hingga lebih dari 3 kali pada hari itu. Aku benar-benar dibuat tak berdaya dengan kemampuannya. Tak usah memikirkan kemurnian. Zaman sudah berubah. Orang tidak butuh yang murni, melainkan kesetiaan, kata Dani setelah berhasil mengambil sesuatu yang paling berharga dariku sebelum janur kuning melengkung. Aku diam, tidak menjawabnya. Hanya desakan air mataku yang akan menetes tak dapat ku kendalikan. Ketika Dani memberikan uang padaku, hampir saja aku melemparnya ke wajahnya. Tetapi Dani keburu menciumku sehingga aku mengurungkan niatku. Aku tidak bisa marah atas sikapnya itu. Benar dugaanku, setelah peristiwa itu Dani tidak menampakkan batang hidungnya. Hampir 3 minggu aku menunggu, namun tak kunjung juga kelihatan raut wajahnya. Akhirnya, aku memaksakan diri untuk datang ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya aku ketika ibunya bilang, Dani sudah berangkat ke Samarinda untuk mengadu nasib di sana, katanya.
Niat hati ingin menyampaikan masalah ini kepada ibunya, bahwa aku dan Dani telah terjerat dalam hubungan yang dalam, tetapi mulutku seolah terkunci, tidak bisa mengatakannya. Aku hanya menahan napas dan mengembuskannya dalam-dalam. Yang paling membuatku berdebar-debar adalah saat aku tidak mengalami kedatangan tamu rutinku. Aku takut. Beberapa jenis obat yang disebut orang bisa mengatasi masalahku telah kuminum, namun hasilnya tetap nihil, dan aku tetap terlambat. Aku semakin takut. Apalagi aku harus segera pergi dari rumah karena rumah kami sudah terjual. Kepalaku semakin terasa pusing, sangat pusing, karena aku belum siap menerima aib ini. Bulan kedua, aku lewati dengan mengurung diri di kamar di rumah Mbak Sita, kakak sulungku. Di rumah ini, aku tinggal bersama suaminya, Mas Fajar, dan anak tunggalnya Putri, yang masih balita. Selain itu, ada pula Mas Rehan, adik Mas Fajar, yang hingga kini masih hidup membujang. Sebulan di rumah Mbak Sita, aku sudah tidak bisa menyembunyikan diriku lagi. Ketika Mbak Sita tidur, aku mengutarakan permasalahanku ini kepada Mas Fajar dengan harapan suami Mbak Sita itu bisa memberikan jalan keluar terbaik bagiku. Besok kamu ikut aku. Kita harus menyelesaikannya. Jangan sampai semua orang tahu tentang kesalahan ini, kata Mas Fajar. Apalagi Sita. Dia tidak boleh tahu musibah ini, tambahnya. Baik Mas, aku mengerti. Jawabku sedikit gemetaran. Kamu masih punya simpanan uang? Tanya Mas Fajar. Masih, tapi tidak banyak, sahutku. Besok kita ambil kekurangannya. Aku yang tanggung, kata Mas Fajar. Keesokan harinya, aku dibawa ke dokter yang ada di tengah kota. Di tempat yang tidak terlalu luas itu, permasalahan dan aibku akan dihilangkan. Siapkan saja uang sekitar 10 juta, kata dokter yang akan merawatku kepada Mas Fajar. Aku kaget saat dokter menyebutkan uang lumayan itu, dan itu belum termasuk biaya kamar, biaya perawatan, dan obat-obatan yang juga harus ditebus. Aku memandangi Mas Fajar untuk mengetahui reaksi atas ucapan dokter. Nanti malam ya dok, ini kami membawa uang 7 juta untuk melengkapi seluruh biayanya. Dan nanti saya akan ambil uang di ATM, kata Mas Fajar kepada dokter sembari melirikku. Aku merasa sangat lega karena dibantu oleh kakak iparku. Aku punya harapan untuk kuliah kembali agar menjadi orang sukses. Setelah aku menyerahkan uang kepada Mas Fajar, dalam waktu 10 menit aku sudah tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, aku telah berada di ruangan yang sama sekali tidak aku kenal. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang menghampiriku. Jangan bergerak dulu ya, Mbak, kata perawat itu yang kira-kira berusia 38 tahun. Kemudian dia menyeka keringatku dan tubuhku dengan baju putih. Tak lama berselang, Mas Fajar datang dan membawa buah-buahan untukku. Aku tersenyum kepadanya, dan Mas Fajar pun membalas senyumku. Dia mengusap rambutku lalu menciumnya. Suster, meski kami melakukan ini, tetapi kami ingin tetap menikah, kata Mas Fajar dengan lemah. Kami hanya merasa belum siap saja, lanjutnya. Saya ingin Maya menjadi istri keduaku, kata Mas Fajar kepada perawat itu tanpa meminta persetujuanku. Karena aku pura-pura menjadi kekasih gelapnya. Sehari kemudian aku pulang. Tetapi tidak diizinkan untuk pulang ke rumah Mbak Sita oleh Mas Fajar. Aku justru dibawanya ke kosan. Kamu masih kelihatan pucat. Jangan pulang dulu. Kamu tidur di sini sekitar 3-4 hari dulu. Nanti baru pulang. Lagi pula, Mas Fajar sudah bilang ke Mbak Sita bahwa kamu balik ke kampung untuk keperluan menjenguk saudara, kata Mas Fajar. Aku pun mengikuti saran kakak iparku itu. Hari-hari pertama, Mas Fajar bersikap sopan kepadaku. Dia sangat mengasihiku. Namun, pada hari kedua, Mas Fajar mulai berubah. Setelah berbaring di sebelahku, Mas Fajar secara mengejutkan memintaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak pantas. Aku nggak mampu. Sayang, tolong kamu bantu aku agar kepalaku tidak pusing, pinta Mas Fajar tiba-tiba. Tapi Mas, ini kan nggak benar. Jawabku mencoba menghindar. Kakakmu sedang berhalangan. Sudah lebih seminggu aku nggak dapat hak. Kamu nggak kasihan sama aku. Begitu kata Mas Fajar. Ingin rasanya aku menolak. Tetapi bagaimana lagi?
Mas Fajar telah begitu baik kepadaku. Kupikir tidak ada salahnya kalau aku membantunya sekali ini saja. Selain itu, aku juga ingin membalas kebaikan-kebaikan Mas Fajar. Dengan malu-malu, aku melakukan apa yang dimintanya. Kulihat raut wajah Mas Fajar masih murung. Posturnya lumayan besar dan tegap. Lalu, aku mulai memberikan perhatian yang mendalam pada Mas Fajar dengan sabar dan sekalem mungkin. Sedikit demi sedikit, aku mulai melihat hasilnya. Wajah Mas Fajar perlahan mulai berubah dan menunjukkan kelegaan. Tanganku merasakan dia mulai bergerak-gerak hingga akhirnya tidak bisa bergerak lagi karena sudah dalam kondisi yang tenang dan damai. Aku terkejut ketika melihatnya. Saat aku berhenti memberikan perhatian padanya, sungguh sangat gagah dan memukau sosok Mas Fajar. Kulihat dia memejamkan matanya karena usahaku. Bahkan, aku semakin berani memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Kini, aku tidak kalem lagi. Dan terakhir, aku mulai memberikan kejutan yang tak terduga. Hal itu membuat Mas Fajar terlena dalam kenyamanan. Kulihat Mas Fajar kadang-kadang mengeluh sambil memanggilku. "Maya, kamu ternyata pandai juga," komentar Mas Fajar dengan terbata. Sampai akhirnya, Mas Fajar bersuara dengan lantang. Aku rasakan ketenangannya semakin mendalam. Kulihat wajahnya kini memerah dan bergerak-gerak dengan serius. Mas Fajar memejamkan matanya. Dia menggigil seolah ada sesuatu yang amat luar biasa dirasakannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku melihat air mata Mas Fajar mengalir. Air matanya mengalir deras, banyak sekali. Dan seiring dengan itu, Mas Fajar gemetaran. Akhirnya, dia terdiam 1000 bahasa dengan napas yang berat. Namun, kulihat wajah Mas Fajar tersenyum bahagia. Kemudian, aku bangkit lalu memberikan sedikit pijatan hingga akhirnya Mas Fajar tertidur dengan damainya. Di hari ketiga, aku kembali dihadapkan dengan pilihan yang dilematis. Aku benar-benar tidak mampu untuk menjawab tidak atas permintaan Mas Fajar, kakak iparku itu. Sore itu, setelah mandi, aku duduk di depan cermin. Ketika aku sedang merias diri, tiba-tiba Mas Fajar memelukku dari belakang lalu mencium leherku. Seketika, aku merasakan sensasi yang luar biasa. "Maya, bolehkan aku minta bantuan kamu lagi?" tanya Mas Fajar sambil terus mencari perhatianku. "Tapi Mas, kasihan Mbak Sita, kalau terus seperti ini," jawabku mencoba menolaknya. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau membantuku, maka masalah yang kemarin akan aku beritahukan kepada Mbak Sita," jawab Mas Fajar dengan serius. Aku benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit. Maka, aku pun hanya bisa menuruti keinginannya. Semalaman itu, aku harus membantu Mas Fajar hingga lebih dari 1 kali. Sejak saat itu, aku semakin tidak punya keberanian untuk menolak keinginan Mas Fajar untuk mendapatkan kebutuhan pribadi yang tidak pantas dariku yang sudah tidak lagi utuh. Karena jalanku memang jarang sekali terjaga. Perbuatannya itu tidak hanya dilakukan di kosan saja, tetapi sudah mulai berani dilakukan di rumah Mbak Sita. Hampir setiap tengah malam menjelang pukul 2 dini hari, Mas Fajar selalu datang mengendap-endap menemuiku dan mengetuk kamar tidurku untuk meminta perhatianku. Karena aku takut suatu waktu akan ketahuan akibat Mas Fajar yang selalu menutup pintuku, maka aku setiap tidur tidak pernah menutup pintu kamarku dengan benar. Yang membuatku semakin tertekan adalah pada suatu hari, aku serasa tertindih sesuatu. Ketika aku membuka mata, betapa kagetnya aku karena yang melakukan itu adalah Mas Rehan, adik Mas Fajar. Aku bingung dengan keadaan itu. Ingin aku berteriak, tetapi Mas Rehan segera membungkamku, sambil berkata, "Maya, kamu tidak perlu bersuara. Jika tidak, saya akan melaporkan perselingkuhan kamu dengan Mas Fajar kepada Mbak Sita," kata Mas Rehan. Sungguh, aku semakin tidak mengerti dengan apa yang kualami. "Mengapa Mas Rehan tega terhadapku?" jawabku dengan sedikit tertahan karena tangannya. "Aku telah mengetahui kejadian itu sejak minggu lalu. Dan apa salahnya jika kamu memberikan bantuan juga kepadaku?" kata Mas Rehan. Yang membuatku tak punya pilihan lain. Akhirnya aku mengalah demi harga diriku. Terpaksa,
Aku harus mengorbankan diriku hingga hampir setiap hari aku harus membantu dua pria di rumah Mbak Sita antara pukul 00 sampai pukul 1.30 dini hari. Aku memenuhi keinginan pribadi, Mas Rehan, dan antara pukul 3 sampai pukul 4 pagi aku harus melayani kebutuhan pribadi, Mas Fajar, hingga aku merasa lelah. Aku sangat lelah sekali karena aku benar-benar telah menjadi penyalur kebutuhan pribadi antara kedua saudara iparku. Bahkan, menurutku, Mas Rehan adalah orang yang paling tidak berperasaan karena pada akhirnya Mas Rehanlah yang menceritakan hubungan gelap kami kepada Mas Gilang yang tinggal di luar kota. Ketika suatu saat Mas Gilang menginap di rumah Mbak Sita, dia tidak sungkan masuk ke kamarku malam hari bersama Mas Rehan untuk kembali mendapatkan kebutuhan pribadi yang tidak pantas dariku. Malah, pernah suatu ketika ketiganya berkumpul di kamarku, dan benar-benar mereka telah membuatku kehilangan tenagaku, hingga aku lupa segalanya karena tanpa hentinya aku mendapatkannya dari ketiga saudara iparku. Peristiwa itu telah mengubah hidupku. Suatu ketika, Mbak Sita datang ke kamarku, dan celakanya Mbak Sita menemukan celana dalam suaminya yang berwarna hitam di kamarku. Aku sangat yakin Mbak Sita mengetahui kalau suaminya sering menemuiku. Mbak Sita hanya diam saja, lalu dia melemparkannya ke wajahku. Sejak itulah, Mbak Sita jarang mengajakku bicara. Ketika aku ceritakan itu kepada Mas Fajar, di luar dugaan, dia malah berkata, "Maya, Mbak Sita sering ogah-ogahan. Pernah aku sampaikan kalau aku punya pacar seorang janda muda. Dia diam saja," kata Mas Fajar. Aku terhenyak. Napasku terasa berhenti di tenggorokanku. Kasihan Mbak Sita, tetapi siapa yang menaruh rasa belas kasihan kepadaku? Ucapku dalam hati. Aku telah mengorbankan diriku pada ketiga saudara iparku. Ingin rasanya aku minggat dari rumah Mbak Sita. Tetapi kemana aku harus menetap? Pikiranku semakin kalut. Aku tidak ingin menjadi seorang wanita yang tidak baik. Dan aku sudah tidak memiliki uang pula untuk menyambung hidup. Aku pergi dari rumah Mbak Sita. Sampai akhirnya, sedikit demi sedikit, aku berani menghindar dari mereka. Namun, hingga kini, aku masih harus tetap tinggal bersama mereka, meski harus menyimpan luka. Pesan moral atau pembelajaran. Kisah Maya adalah sebuah cerminan pilu tentang rapuhnya diri di tengah tekanan, dan bagaimana satu keputusan bisa membawa dampak yang menghancurkan. Ini adalah peringatan akan bahaya manipulasi dan godaan yang berujung pada penderitaan. Bukan untuk ditiru, cerita ini justru mengajarkan tentang kekuatan untuk berkata tidak, pentingnya mencari dukungan yang benar, dan bahwa harga diri jauh lebih berharga dari segalanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan berani mencari kebebasan jiwa. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya.